these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali ibadah tengah minggu. Kita tetap dalam ibadah online. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, segar, diberkati oleh Tuhan dan tetap bertumbuh di dalam iman percaya pada Tuhan. Kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sore hari ini untuk kita membawa hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan menyembah, memuji Tuhan sore hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami bertemu kembali di dalam kasih setiamu. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Biarlah hati kami penuh dengan pujian dan penyembahan. Hati kami penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang akan memuaskan kami. Sehingga kami juga berjumpa dengan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami naikkan dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan keukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia
setia selamanya. Oh syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya. Terpuji nama-Mu, syukur. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Allah di atas segala Allah. Oh syukur, terpuji nama-Mu, Allahku yang ajaib, Allah yang mulia. Jiwa kami rindu Tuhan berjumpa dengan-Mu, hati kami haus akan kebenaran-Mu. Ialah Ramayasi, ialah Ramayasyane, haleluya. Syukur, haleluya. Ialah Ramayasyane. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu. Kami bersyukur sebab besar kemurahan-Mu, sebab besar kasih sayang-Mu. Kami menyembah-Mu sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Bapa, Engkau sudah memenuhi hati kami dengan cinta kasih-Mu. Kau sirami hati kami dengan kasih sayang-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu sore ini. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu. Tuhan berbicara apa yang Tuhan mau Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh terus dewasa di dalam Engkau. Terus mengasihi Engkau. Dan kami terus melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami naikkan segala sesuatunya dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada sore hari ini, marilah kita membuka hati untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema lidah dan kuasa perkataannya, yang saya ambil dari Yakobus Fatsal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dalam perjalanan, sering kali kita menemui spanduk dengan tulisan mulutmu harimaumu. Ungkapan mulutmu harimaumu adalah ungkapan yang sangat terkenal dan memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu
Kita harus waspada terhadap mulut kita sendiri. Sebab kalau kita tidak hati-hati, maka yang keluar dari mulut justru akan mencelakakan si pemiliknya. Seperti harimau yang tiba-tiba menerkam pawangnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, seseorang bisa selamat atau celaka karena ucapannya. Ada seorang dokter dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang yang selama bertahun-tahun melakukan suatu eksperimen riset terhadap air. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air yang kepadanya diucapkan perkataan positif, kata-kata pujian atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya kalau dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, kalau diucapkan perkataan negatif, ujaran kebencian, suara musik yang gaduh, maka kristal-kristal molekulnya akan menampilkan konfigurasi yang berantakan, yang buruk dan bahkan menakutkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, surat Yakobus mengatakan bahwa dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Dari satu mulut keluar berkat dan kutuk. Untuk itu pada sore hari ini kita akan belajar lagi tentang lidah. Mengapa lidah atau perkataan harus dijaga? Yang pertama, perkataan kita adalah benih yang ditaburkan. Mengapa lidah atau perkataan kita harus dijaga? Karena yang pertama, perkataan kita adalah benih yang ditaburkan. Amsal 13 ayat 2a mengatakan di sana, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Jadi Amsal 13 ayat 2a dengan jelas mengatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Dari mulut lidah kita akan makan yang baik. Jadi lidah itu menghasilkan perkataan dan di dalam perkataan ada kekuatan, ada satu power yang tersimpan yang bisa menghasilkan buah. Dan buah itulah yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap perkataan entah yang positif atau negatif berdampak bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi perkataan kita itu bagaikan benih yang sedang ditaburkan. Jadi kalau kita sedang menaburkan benih yang baik, maka kita akan menuai buah yang baik juga. Dan apabila kita sedang menabur benih yang tidak baik, maka kita akan menuai sesuatu yang tidak baik juga. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Kita harus menaburkan sesuatu yang baik dari mulut lidah kita supaya kita bisa menikmati makanan berkat yang baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita sedang mengalami kelelahan dalam hidup ini, saya percaya setiap kita siapapun tidak pandang bulu pasti pernah mengalami kelelahan, keletilesuan karena masalah, persoalan, penderitaan yang mungkin datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan begitu sangat lelahnya hidup ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengatakan, aku kuat bersama dengan Yesus. Kita taburkan benih kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kelelahan, kita taburkan benih kebenaran firman Tuhan. Aku kuat bersama Yesus. Saat kita tertekan, hidup kita terhimpit dengan begitu beratnya saudaraku, maka kita perlu mengatakan, menaburkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan mengatakan, dalam Kristus aku dapat menanggung segala perkara.
Seperti yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan jikalau hari-hari ini saya dan saudara mengalami kekurangan, katakanlah, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan itu ditulis di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan ketika saya dan saudara mengalami sakit penyakit, katakanlah, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku sudah disembuhkan, aku sudah dipulihkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari taburkan apa yang baik. Taburkan benih firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memakan buahnya kelak di kemudian hari. Dengan mengeluarkan perkataan sesuai dengan firman Tuhan, maka sebenarnya saya dan saudara sedang menabur benih yang baik. Sehingga besok, lusa, bulan depan atau tahun depan, kita akan menikmati hasil yang baik juga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika saya, saudara, Bapak Ibu saudara semua menginginkan yang baik terjadi dalam kehidupan kita, maka keluarkanlah perkataan yang baik. Berikan semangat, berikan berkat kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Supaya apa yang kita tabur menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita yang membutuhkan perubahan, maka ucapkanlah senjata kebenaran firman Tuhan itu untuk merubah hidupmu. Ya, karena Amsal 18 ayat 21 di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sudah saya katakan di atas, ketika kita mengalami kelelahan hidup, kita harus katakan, aku kuat bersama Yesus. Ketika ada tekanan datang dalam kehidupan kita, kita perlu mengatakan, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita, taburkanlah sesuatu yang baik, yaitu benih kebenaran firman Tuhan. Maka saya dan saudara akan menikmati hasil dari apa yang kita tabur tersebut. Setiap hari gemakanlah perkataan yang membangun, agar kehidupan Anda, kehidupan orang-orang di sekitar Anda beroleh kasih karunia dari Tuhan. Sebab ketika kita menabur kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang baik, maka kita, keluarga kita, orang lain yang kita sedang doakan, maka akan menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa lidah atau perkataan harus dijaga? Yang kedua, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, yang kedua, mengapa lidah atau perkataan harus dijaga? Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Bilangan 14 ayat 28 mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Firman Tuhan ini sungguh sangat jelas sekali. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Allah, demikianlah akan Tuhan lakukan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam masa perbudakan di Mesir, bangsa Israel ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga bangsa Israel ini berteriak, berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya mereka bisa dilepaskan dari tanah perbudakan di Mesir yang sangat membelenggu kehidupannya, yang membuat hidupnya sangat-sangat menderita.
Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu Allah menolong bangsa Israel dengan mengeluarkan mereka semua dari tanah perbudakan untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Allah sudah menyediakan satu tempat yang sangat indah, yang sangat baik, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan itu akan diberikan kepada bangsa Israel, umat perjanjiannya. Ketika mereka berseru, mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan, Allah membebaskan mereka. Allah membebaskan bangsa Israel untuk dibawa masuk ke satu tanah perjanjian yang sangat indah. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan ke tanah perjanjian, bangsa Israel ini suka memberontak. Bangsa Israel ini suka menggerutu kepada Allah. Bangsa Israel ini seringkali tidak taat, memberontak melawan Allah. Ya, bahkan bangsa Israel ini datang kepada Musa sambil bersungut-sungut menatap Musa dan berkata kepada Musa, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Coba saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Allah, dikeluarkan dari tanah perbudakan untuk masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Allah sudah mengeluarkan mereka, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah dan mengatakan sesuatu yang negatif. Mereka berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan apa yang mereka katakan di hadapan Musa dan apa yang mereka katakan di hadapan Allah benar-benar menjadi kenyataan. Bilangan 14 ayat 35 mengatakan, Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukannya semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan bangsa Israel kepada Allah, menentang Allah, saudaraku, maka hal itulah yang dilakukan atas hidup mereka. Dan bilangan 14:35 mengatakan di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Jadi sudah sesuai dengan perkataan bangsa Israel yang mengatakan di dalam bilangan 14 ayat yang kedua, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Dan itulah yang mereka katakan kepada Musa sebagai wakil Allah. Dan seperti yang mereka katakan kepada Allah, hal itulah yang Tuhan lakukan untuk kehidupan mereka. Firman Tuhan mengatakan, di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir, semuanya tewas di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita bedakan dengan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Di dalam bilangan 13 ayat yang ke-30, Kaleb berkata seperti ini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini yang dikatakan oleh Kaleb. Ketika wakil-wakil bangsa Israel datang melihat tanah perjanjian, mereka melihat, mereka mengatakan, kami tidak akan masuk ke tempat itu. Karena tempat itu orangnya tinggi besar. Orangnya adalah pemakan manusia. Dan kami ini bagaikan belalang. Kami tidak sanggup. Kami tidak bisa masuk ke daerah tersebut. Maka kalau kami masuk ke tempat tersebut, kami akan mati bagaikan belalang. Dan seperti itulah yang mereka katakan. Maka Allah melakukan seperti apa yang mereka katakan.
Beda dengan apa yang dikatakan oleh Kaleb. Kaleb mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kaleb mengatakan, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Kaleb dan Yosua mengatakan seperti itu. Maka hal itulah yang dilakukan Allah terhadap Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 30 mengatakan, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang bisa masuk ke sana. Seperti apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua, maka hal itulah yang dilakukan Allah kepada Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin pada saat-saat ini kita semua sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, dan mungkin sampai detik ini pun Tuhan masih belum menjawab doa kita. Ya, marilah kita sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut, mengomel dan kecewa kepada Tuhan. Bahkan jangan sekali-sekali Bapak Ibu, saudara semua, sampai memberontak kepada Tuhan dengan mengatakan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sebab apa yang keluar dari mulut lidah kita, yang kita ucapkan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan akan lakukan dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan tentang diri kita. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, untuk itu ucapkanlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang luar biasa tentang diri kita. Ya, tentang keluarga kita. Tentang pelayanan kita. Tentang pekerjaan kita. Tentang kota kita. Tentang bangsa kita Indonesia. Yang mungkin sampai saat ini masih mengalami pandemi, saudaraku. Situasi ekonomi belum pulih. Situasi kehidupan masyarakat masih belum normal. Tetapi mulai saat ini, Bapak Ibu, saudara semua, mari katakanlah sesuatu yang baik atas bangsa ini. Atas kota di mana kita tinggal. Katakanlah sesuatu yang luar biasa, yang baik tentang kehidupanmu. Katakanlah sesuatu yang baik tentang keluargamu yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang hadapi masalah, persoalan dan penderitaan. Atau mungkin pelayananmu sedang tidak baik. Mari mulai saat ini katakanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi semangat, ya, yang akan mengubah kehidupan kita, untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita, untuk diri kita. Supaya saya dan saudara bisa mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sebab apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, maka itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu setiap hari dengan landasan bahwa apa yang kita ucapkan akan terjadi pada diri kita, pada diri keluarga kita, pelayanan kita, bagi orang lain, bagi kota dan bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berhati-hati atas lidah kita, atas perkataan yang keluar dari mulut lidah kita. Sebab perkataan kita bagaikan benih yang sedang ditabur dalam kehidupan kita. Maka besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita akan menuainya. Baik itu hal yang baik atau hal yang buruk. Dan apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, maka itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan mulut lidah kita, dengan perkataan kita. Katakan sesuatu yang memberi semangat, yang baik, yang luar biasa dalam diri kita, kepada keluarga kita,
kepada pelayanan kita, kepada pekerjaan kita, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang lebih baik, yang lebih dahsyat lagi akan terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan selalu berharap dan intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak banyak waktu yang kami miliki Tuhan, karena seringkali di dalam kehidupan ini kami diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan. Tetapi kami akan menyempatkan diri ya Tuhan untuk terus intim dengan Engkau. Untuk terus menggali kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka janji-janji-Mu di dalam kebenaran firman-Mu, itulah yang akan aku katakan Tuhan. Kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada pekerjaan kami, usaha kami, kepada pelayanan kami. Kami akan menabur benih yang baik, yaitu benih firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat hasil yang baik pula. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu pada sore hari ini yang sedang di rumah atau sedang dalam perjalanan. Lindungi mereka Tuhan, pulihkan kehidupan mereka, cukupi segala kebutuhan mereka, bahkan berkati mereka dengan limpah. Karena situasi apapun tidak bisa menghalangi berkat Tuhan untuk dicurahkan atas kehidupan kami. Mereka yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan oleh Engkau. Berkati Bapak Gembala beserta keluarga. Biarlah hidupnya terus dipulihkan, diberkati, dipakai dengan luar biasa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang tergabung di gereja Bethel Indonesia ini Tuhan. Supaya hidup mereka dipulihkan, diberkati oleh Engkau. Berkati setiap kami yang sudah melayani pada sore hari ini. Yang sudah ambil bagian untuk rekaman ini ya Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami sudah diberkati, kami sudah dipulihkan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang luar biasa. Berkat yang ajaib, berkat yang dahsyat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat.